Aku tidak berbicara omong kosong, hanya orang bodoh sepertimu yang menganggap benar kata-kata manisnya dengan serius. Kamu jangan sembarangan berbicara. Ternyata, Tuan Muda Chu belum pergi. Aku pikir kamu setidaknya bisa sedikit sadar diri. Apakah kamu tertarik untuk mendengar percakapan di antara sepasang kekasih? Ada apa dengan kedua orang ini? Jika terus seperti ini, hanya bisa dianggap lelucon oleh orang lain. Tapi jika aku menutup telepon Fusihan, aku akan mati dengan lebih buruk. Hah? Begitukah? Yun Xiang, sekarang aku sudah memikirkan bagaimana kamu akan membalas budiku. Lusa temani aku seharian, seharusnya permintaan ini tidak keterlaluan kan? Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu untuk melakukan hal-hal aneh. Tapi, kuharap hanya kita berdua hari itu, jangan mengingkari janji. Aku pergi dulu. Aku bersalah, tolong hukum aku. Tapi bisakah membiarkanku kembali ke saat aku belum mengangkat panggilan telepon Fusihan? Kali ini, aku akan benar-benar mati. Penumpang di area A3 harap pergi ke gerbang 3 untuk check-in sesegera mungkin dan naik ke pesawat. Diulang, penumpang di area A3 harap pergi ke gerbang 3 untuk check-in sesegera mungkin dan naik ke pesawat. Topi sudah siap, kacamata juga siap. Fusihan, dasar pria itu. Aku membujuknya hampir sepanjang hari kemarin. Tapi dia bersikeras agar aku datang untuk menjemputnya ke bandara hari ini. Insiden Lindsay sudah diketahui semua orang sampai sekarang, jadi sebaiknya aku berhati-hati. Hei, pencuri! Ada pencuri! Minggir! Apa? Pencuri? Bagus sekali, berani mencuri di depan mataku. Meskipun menghindariku, kamu juga tidak bisa kabur. Hei, kamu! Jangan lari! Berhenti! Tidak bisa. Mungkin karena kurang olahraga saat tahun baru ini, sudah terlalu sulit untuk mengejarnya. Kukira siapa yang kekuatan bela dirinya begitu tinggi. Ternyata itu Cuhe. Satu pukulan saja sudah beres. Tunggu. Sepertinya aku pernah melihat pencuri ini di suatu tempat. Rambut pirang, mata hijau. Bukankah ini Feng Ziyu? Manajer dalam evaluasi risiko bawahan bos grup Lian Hua di kehidupan sebelumnya. Ku dengar saat itu karena bos Lian Hua telah menyelamatkan hidupnya. Feng Ziyu sangat setia kepadanya dan membantu grup itu memenangkan banyak keuntungan berkali-kali. Ternyata sebelum bertemu dengan Lian Hua, hidup Feng Ziyu begitu menyedihkan. Cuhe, tunggu, jangan lukai dia. Ternyata Nona Yun. Kenapa? Apakah kamu mengenalnya? Tidak bisa dibilang kenal juga. Aduh, cepat putar otak dan berpikir bagaimana cara untuk mempertahankannya. Aku lapar, ada makanan? Astaga, apa yang terjadi? Ini pertama kalinya aku melihat pencuri yang tidak kabur dan masih ingin makan. Apakah Feng Ziyu merupakan orang dengan kepribadian seperti ini? Aku masih ada roti, kalau kamu mau. Nona Yun, asal-usul orang ini tidak jelas. Dia makan seperti hantu kelaparan. Kalau tidak, lebih baik antar dia ke kantor polisi saja. Bagaimana ini? Aku harus cepat menemukan alasan untuk mempertahankannya. Kalian di sini sungguh ramai. Fusihan, orang ini benar-benar datang kemanapun pasti selalu menjadi pusat perhatian. Tapi ada apa dengan ekspresi ini? Secara logika, bukankah seharusnya sudah berhasil kubujuk kemarin? Aku merasa Fusihan sepertinya masih marah. Cuhe, ada apa dengan dia? Tuan, orang ini mencuri tas orang lain. Nona Yun kebetulan melihatnya, jadi aku membantunya. Sekarang aku tidak tahu harus bagaimana mengatasinya. Fusihan, ketika pemiliknya datang, biarkan dia meminta maaf dengan tulus dan biarkan dia pergi. Kamu lihat dia juga tidak melarikan diri, dia bukan orang yang keji. Aku hanya bisa berkata begitu. Saat ini yang paling penting adalah melindungi Feng Ziyu agar tidak dikirim ke pihak polisi. Tidak boleh melepaskannya. Jika setiap pencuri begitu mudah dimaafkan, bukankah masyarakat ini akan menjadi kacau balau? Masih sangat lapar. Sial, aku tidak bisa menyangkalnya. Anak ini pasti masih marah dan sengaja menentangku. Pak,
Lihat, anak itu yang mencuri tasku. Dia ada di sana. Tunggu. Aku merasa mengenalmu ketika kamu sedang mengejar pencuri itu. Nona, apakah kamu Presiden Ryun, perusahaan Shengda? Benar itu aku. Kenapa aku tiba-tiba memiliki firasat buruk? Nona, jujur harus kukatakan setelah menonton videomu itu, aku merasa sangat lega. Grup Lin itu benar-benar sudah gila. Bibi tidak mengerti, tapi orang buta pun dapat melihat bahwa anak laki-laki tampan yang keluar untuk melindungimu itu sulit untuk dapat orang seperti dia. Nona, apakah kamu punya pacar? Aku pikir anak laki-laki dari grup Cu itu tidak buruk. Kamu harus menggenggam baik-baik kesempatan baik seperti ini. Berhenti, kakak, jangan bicara lagi. Tidakkah kamu melihat orang di belakang seperti akan memakanku? Kamu dengar itu Yun Xiang dari Shengda. Orang di sebelahnya adalah tuan ketiga Fu dari grup Fu kan? Sepertinya mirip, tapi aku tidak yakin. Gawat, sepertinya jadi semakin mencolok. Harus segera pergi saat semuanya masih terkendali. Nyonya, aku minta maaf karena membuang waktumu. Ini tasnya. Tolong periksa apakah ada kerusakan atau kehilangan barang. Adapun orang yang mengambil tas Nyonya, jika Nyonya bisa mempercayaiku, serahkan padaku. Bagaimana menurutmu? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu tidak meminta maaf kepada orang lain? Maaf, kenapa aku tiba-tiba merasa bahwa wanita ini berbahaya? Tentu saja aku bisa mempercayai Presiden Ryun dari Shengda. Jangan lupa apa yang baru saja Bibi katakan. Anak muda itu pasti cocok untukmu. Aku pergi dulu. Bibi, jika Fusihan membunuhku karena marah, aku akan mencarimu untuk balas dendam. Baiklah, bagian tersulit sudah diselesaikan sekarang. Sekarang mari kita bicara tentang dirimu. Siapa namamu? Berapa umurmu? Di mana rumahmu? Untung saja Fusihan tidak benar-benar meminta polisi untuk menangkap Feng Ziyu. Tapi dari pandangan mata orang ini sudah menunjukkan bahwa saat ini dia sudah tidak sabar. Feng Ziyu. Tampaknya saat ini Feng Ziyu enggan berbicara tentang dirinya sendiri. Apakah Fusihan akan mengizinkannya pergi ke tempatku? Ada aku di sini. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak perlu berpikiran begitu banyak. Apa sih? Padahal barusan masih mengabaikanku. Temperamennya benar-benar tidak stabil. Tapi kenapa aku merasa sangat senang setelah mendengar kata-kata Fusihan ya? Jadi, aku merasa Feng Ziyu adalah anak dari direktur grup Fenggi yang merupakan grup nomor 3 yang berada di ibu kota di 5 tahun yang lalu. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui apa yang menyebabkan Fenggi tiba-tiba bangkrut, Feng Ziyu jelas merupakan orang yang berbakat. Jika koordinasi antara dia dan kakak sepupu dilakukan dengan baik, Senda pasti akan berkembang pesat. Fusihan, aku terlalu... Senang kan? Aku membiarkan datang bekerja di tempatmu, bukan agar kamu membicarakan kejayaannya di dalam mobil selama 1 jam. Yun Xiang, apa kamu orang yang bodoh? Kamu yang bodoh. Itu karena kamu di sisiku, jadi aku bisa dengan tenang berbicara begitu banyak. Begitu juga dengan Cubai, jangan sembarangan cemburu, dasar bodoh. Ternyata aku bisa mengatakan perkataan seperti itu, sangat memalukan. Oh, ternyata ini disebut cemburu. Kalau begitu, selama beberapa hari terakhir ini aku merasa seperti itu dan itu membuatku merasa sangat tidak bahagia. Coba kamu bilang aku harus bagaimana? Kalau begitu kamu ingin bagaimana? Temani aku seharian. Baiklah, aku hanya bisa tinggal sampai jam 8 malam. Pagi Tuan, ini mungkin adalah momen paling santai dalam beberapa hari terakhir. Nona Yun, kamu benar-benar telah membuatnya berubah banyak demi dirimu. Sepertinya kepalaku berasa kekurangan sesuatu. Apa aku kelupaan barang di bandara? Nuan, kemari. Tidak bertemu beberapa hari saja, kamu sudah semakin gemuk. Tidak boleh membiarkan Fusihan memberimu makan seperti babi lagi. Kalau tidak, nanti ketika kamu gemuk tidak akan ada yang suka padamu lagi. Nuan? Kenapa kalau gemuk? Ketika dipegang, kalau lembut baru bagus. Aku sangat suka.
Tidak sepertimu, bagaimanapun ku beri makan tetap saja tidak gemuk, sungguh membuatku pusing. Hah? Dari mana orang ini mempelajari perkataan ini? Apa karena sudah lama tidak berduaan dengan Fuzihan? Jantungku berdetak sangat cepat. Maaf, awalnya aku ingin menemanimu hari ini. Lagi pula, kamu sangat sibuk, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan ketika kamu kembali dan tiba-tiba ada pekerjaan yang mendesak. Ada Nuan-Nuan yang menemaniku. Sekarang agak malam, jadi aku akan pergi dulu. Bagaimana kalau tinggal di sini hari ini?